Pernah nggak sih kamu mau ngomongin sesuatu yang penting banget, tapi malah dihindari terus karena takut salah ngomong? Nah, hari ini kita bakal ubah rasa takut itu jadi kepercayaan diri. Kita akan bedah kerangka kerja yang praktis banget dan bisa langsung kamu pakai. Kita mulai dari kutipan yang kena banget ini. George Bernard Shaw bilang, masalah terbesar dalam komunikasi itu adalah ilusi bahwa komunikasi udah terjadi. Sering banget kan kita ngerasa udah ngobrol, padahal sebenarnya cuma asumsi doang. Hari ini kita akan belajar gimana caranya menembus ilusi itu, apalagi di saat-saat yang paling genting. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita akan bedah kerangka dari buku Crucial Conversations. Ada 5 bagian utama. Pertama, kenapa obrolan sulit itu seringkali gagal. Kedua, gimana cara nyiapin diri kita sendiri. Ketiga, ada framework namanya state. Keempat, gimana cara dengerin orang lain. Dan terakhir, gimana cara mengubah obrolan jadi aksi nyata. Siap ya? Oke, kita mulai dari bagian pertama. Biar jago, kita harus kenal dulu lawannya kan? Jadi, apa sih sebenarnya percakapan krusial itu? Dan kenapa kok kita ini kayaknya payah banget ya kalau udah masuk ke situasi kayak gitu? Jadi, menurut bukunya, sebuah percakapan jadi krusial kalau ada 3 elemen ini. 1, taruhannya tinggi. 2, pendapatnya beda-beda. Dan 3, emosinya lagi tinggi-tingginya. Coba deh bayangin, momen pas kamu harus kasih feedback ke bos, atau lagi debat soal keuangan sama pasangan. Nah, itu di arenanya. Dan yang paling ironis, justru di saat-saat paling penting itulah kita malah menampilkan performa terburuk kita. Kenapa? Karena otak kita langsung masuk ke mode lawan atau lari. Adrenalin naik, logika turun. Jelas bukan kondisi yang ideal buat nyari solusi bareng kan? Kondisi panik tadi akhirnya ngejebak kita di apa yang disebut penulisnya pilihan bodoh. Kita ngerasa pilihannya cuma 2, mau jujur tapi ngerusak hubungan, atau jaga hubungan tapi masalahnya nggak selesai-selesai karena kita diam aja. Padahal ini tuh jebakan. Kita nggak harus milih salah satu. Kita bisa loh dapet dua-duanya. Nah, ini dia kuncinya. Kalau mau jago di percakapan krusial, perangnya itu bukan di luar tapi di dalam diri kita dulu. Sukses atau gagalnya seringkali ditentukan jauh sebelum kita ngucapin kata pertama. Semuanya dimulai dari cara kita mempersiapkan batin kita. Langkah pertamanya adalah mulai dari hati. Coba deh, sebelum ngobrol, berhenti sejenak dan tanya ke diri sendiri. Apa sih yang benar-benar saya mau? Bukan cuma buat diri sendiri, tapi juga buat lawan bicara dan buat hubungan ini ke depannya. Ganti pertanyaan dari, gimana caranya gue menang? Jadi, gimana caranya kita bisa sama-sama dapat hasil terbaik? Pergeseran kecil ini dampaknya luar biasa loh. Untuk bisa ngendalin emosi, kita harus paham jalur menuju tindakan ini. Kini cara kerjanya. Pertama, kita melihat atau mendengar sebuah fakta. Terus, otak kita secara otomatis menceritakan sebuah kisah atau interpretasi soal fakta itu. Nah, dari kisah inilah muncul perasaan kita, marah, sedih, kecewa. Dan akhirnya kita bertindak berdasarkan perasaan itu. Lihat kan, yang jadi masalah seringkali bukan faktanya, tapi kisah yang kita buat di kepala kita. Dan otak kita ini pinter banget bikin cerita pembenaran. Ada 3 cerita cerdik yang paling sering muncul. Pertama, cerita korban. Ah, ini bukan salahku, aku cuma korban keadaan. Kedua, cerita penjahat. Ini semua gara-gara kamu, kamu yang salah. Dan ketiga, cerita tak berdaya. Ya mau gimana lagi, nggak ada yang bisa aku lakuin. Kalau udah kejebak di salah satu cerita ini, dialog produktif hampir mustahil terjadi. Oke, setelah beresin perang batin, sekarang kita masuk ke bagian praktisnya. Gimana cara ngomongnya? Ada sebuah playbook atau panduan yang bisa kita pakai buat ngomongin hal-hal sulit secara jujur, tapi tetap aman. Namanya adalah kerangka state. Ini adalah 5 langkah sederhana untuk menyampaikan topik yang sulit dengan percaya diri, tapi juga rendah hati. Tujuannya 1, membuka dialog, bukan memancing pertahanan diri. Ini dia detailnya. S, share your facts. Mulai dengan fakta, bukan opini. Selanjutnya T, tell your story. Baru setelah itu, ceritakan interpretasi kamu. Lalu A, ask for other spots. Buka ruang buat mereka, tanyakan perspektif mereka. Sampaikan semuanya dengan T, talk tentatively. Gunakan kata-kata yang nggak absolut. Terakhir E, encourage testing. Undang mereka untuk mengkritik ceritamu. Keren kan? Tapi kan dialog itu 2 arah. Gimana kalau kita udah pakai state, tapi lawan bicara kita malah jadi defensif? Mereka jadi diam 1000 bahasa atau malah meledak? Nah, kita bahas solusinya sekarang. Tugas utama kita di sini adalah menciptakan rasa aman. Itu aja. Geser mindset kita dari yang tadinya mau membela diri, jadi penasaran beneran. Bukan marah, tapi tulus ingin tahu,
Apa ya cerita di balik reaksi dia? Ada 4 alat bantu dengar yang super ampuh, disingkat AMPP. Pertama, ask. Tanya aja langsung. Kalau mereka masih diam, coba mirror. Cerminkan emosi yang kamu lihat. Kalau mereka mulai ngomong, gunakan paraphrase. Ulangi lagi omongan mereka dengan bahasamu sendiri. Dan kalau masih buntu juga, coba prime. Pancing dengan tebakan. Ini cara kita membantu mereka buat ngomong. Oke, kita udah berhasil dialog kolam makna bersama, udah penuh dengan ide dan pemahaman dari kedua belah pihak. Tapi, jangan berhenti di sini. Kalau cuma ngobrol doang tanpa ada langkah selanjutnya, semuanya bisa sia-sia, cuma jadi kebingungan. Ini poin yang krusial banget. Dialog itu bukan pengambilan keputusan. Beda. Cuma karena semua orang diajak ngobrol, bukan berarti semua orang punya hak veto. Makanya, sebelum mulai, sepakati dulu. Gimana cara kita akan ngambil keputusan nanti? Biar nggak ada yang merasa, kok pendapatku nggak dipakai? Ada 4 cara utama. Bisa pakai perintah, di mana satu orang yang memutuskan. Bisa konsultasi, di mana satu orang minta masukan, tapi keputusan akhir tetap di dia. Bisa voting kalau butuh cepat, atau konsensus. Ini buat keputusan yang super penting dan butuh dukungan penuh. Pilih metode yang paling pas di awal, biar semua orang jelas soal perannya. Dan terakhir, biar nggak cuma jadi wacana, setiap keputusan harus diakhiri dengan model WWWF. Who, siapa yang akan ngerjain? What, apa persisnya yang dikerjain? When, kapan deadline-nya? Dan follow up, gimana cara kita ngecek progresnya? Tanpa 4 hal ini, keputusan sebagus apapun bisa menguap gitu aja. Nah, sekarang kamu udah punya semua perangkatnya, udah punya peta jalannya. Pertanyaannya sekarang bukan lagi bisa atau enggak, tapi mau atau enggak. Jadi coba pikirkan sejenak, percakapan krusial apa yang selama ini kamu hindari yang akan kamu hadapi sekarang?